Shalom, Shalve, salam sejahtera untuk kita semua. Kami mahasiswa semester 5, program studi Ilmu Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dengan dosen pengampu Bapak Dr. Randus Antonius B. Mesak, MSI, dan Bapak Dr. Elilai, MSI. Kami dari kelompok 3 terdiri dari 7 anggota yang bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. Oke, langsung saja inilah video pemaparan serta penjelasan mengenai materi perencanaan personal dan perekrutan SDM. Oke, baik, yang pertama, perencanaan personel dan perekrutan SDM. Merencanakan dan memprediksi pekerjaan, perekrutan yang efektif, perekrutan tenaga kerja yang lebih beragam, menggambarkan dan menggunakan formulir aplikasi. Langkah-langkah dalam proses perekrutan dan seleksi. Yang pertama, tentukan posisi yang harus Anda isi dengan merencanakan dan memprediksi personel. Yang kedua, panggillah calon karyawan untuk pekerjaan ini dengan merekrut calon internal atau eksternal. Yang ketiga, mintalah para pelamar untuk mengisi formulir aplikasi dan mengikuti wawancara penyaringan awal. Yang keempat, gunakan teknik seleksi seperti ujian, pemeriksaan latar belakang, dan ujian fisik untuk mendapatkan calon karyawan yang dapat bertahan. Yang kelima, tentukan kepada siapa sasaran itu diberikan dengan meminta penyelia dan atau barangkali yang lain dalam tim untuk mewawancarai calon yang bertahan. Merencanakan dan memprediksikan pekerjaan. Yang pertama, memprediksikan kebutuhan personel. Yang kedua, meramalkan pasokan tenaga kerja dari dalam. Dan yang ketiga, meramalkan pasokan kerja dari luar. Yang pertama, analisis tren. Studi kebutuhan pekerjaan masa lalu di perusahaan selama satu periode tahun untuk memprediksi kebutuhan di masa depan. Yang kedua, analisis rasio. Teknik peramalan untuk menentukan kebutuhan staf masa depan dengan menggunakan rasio di antara volume penjualan dan jumlah karyawan yang dibutuhkan. Yang ketiga, scatter plot. Metode grafis yang digunakan untuk membantu mengenal hubungan antara dua variabel. Sebagai contoh, asumsikan rumah sakit yang memiliki 500 tempat tidur diharapkan meluas hingga 1.200 tempat tidur dalam 5 tahun ke depan. Dir perawatan dan Dir SDM ingin meramalkan kebutuhan untuk juru rawat yang terdaftar. Dir SDM memutuskan untuk menentukan hubungan antara rumah sakit atau dalam konteks jumlah tempat tidur dan jumlah juru rawat yang dibutuhkan. Yang keempat, menggunakan komputer untuk meramalkan kebutuhan personil. Ramalan terkomputerisasi penentuan kebutuhan staf masa depan dengan memproyeksi penjualan, volume produksi, dan personel yang dibutuhkan untuk mempertahankan volume output ini menggunakan paket software. Perekrutan yang efektif. Yang pertama, mengorganisasikan fungsi perekrutan. Yang kedua, mengukur efektivitas perekrutan. Yang ketiga, piramida hasil perekrutan. Yang berikut sumber kandidat dari dalam. Yang pertama, menemukan kandidat dari dalam. Yang kedua, mempekerjakan kembali karyawan. Yang ketiga, perencanaan pengganti. Sumber kandidat dari luar. Yang pertama, periklanan. Yang kedua, agen-agen pekerjaan. Yang ketiga, agensi temporer dan penyusunan staf alternatif. Yang keempat, mengekspor atau mengontrakkan pekerjaan profesional dan pekerjaan lain. Yang kelima, perekrutan eksekutif. Yang keenam, jasa perekrutan berdasarkan permintaan atau ODRS. Yang ketujuh, perekrutan dari perguruan tinggi. Yang kedelapan, rujukan dan datang langsung atau walk-in. Yang kesembilan, merekrut dari internet. Yang berikutnya, perekrutan tenaga kerja yang lebih beragam. Yang pertama, merekrut orang tua tunggal. Yang kedua, para pekerja yang telah berumur sebagai sumber calon karyawan. Yang ketiga, merekrut minoritas dan wanita. Yang keempat, bantu kesejahteraan melalui pekerjaan.
Dan yang kelima, para penyandang cacat. Yang berikutnya, mengembangkan dan menggunakan formulir aplikasi yang terdiri dari yang pertama, tujuan dan formulir aplikasi, yang kedua, alternatif pemecahan perselisihan, yang ketiga, menggunakan aplikasi untuk memprediksi prestasi kerja. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami ucapkan terima kasih.